How are you today? I hope you all stay safe and in good condition. Today we're gonna learn on lesson 2. Nah, anak-anak, hari ini kita masih akan belajar di lesson 2. Namun sebelum Ustazah melanjutkan materi kita yang berikutnya, Ustazah akan sedikit mengulas tentang materi kita minggu kemarin tentang days and subject. Days adalah nama-nama hari dan subject adalah nama-nama pelajaran. Nah, untuk materi selanjutnya masih berhubungan dengan days and subject, yaitu tentang menceritakan pelajaran favorit kalian dan aktivitas sehari-hari kalian. Nah, untuk itu kita akan belajar tentang simple present tense. Apa itu simple present tense? Nah, simple present tense ini adalah kata bahasa dalam bahasa Inggris yang nantinya akan kita gunakan untuk membuat kalimat untuk menceritakan aktivitas sehari-hari kita yang sering kita lakukan. Nah, berikut ini adalah penjelasan tentang simple present tense. Okay, now is simple present tense. Simple present tense adalah suatu tata bahasa dalam bahasa Inggris yang digunakan untuk mengungkapkan suatu aktivitas yang dilakukan sehari-hari secara berulang-ulang atau suatu kebiasaan rutin yang terjadi sekarang atau saat ini. Nah, untuk sekarang kita ke pola kalimat simple present tense. Pola kalimatnya terdiri dari dua macam. Yang pertama, jika subjeknya menggunakan I, you, they, we plus verb plus object. Contohnya, I study English. I sebagai subjeknya, study sebagai verbnya, kata kerja dan tanpa tambahan apapun. Kemudian objeknya adalah English. Untuk pola yang kedua, jika kita menggunakan subjeknya he, she, it, name, nama orang, plus verb dan verbnya ditambahi s atau is di belakangnya, kemudian ada objek. Contohnya, he likes math. He sebagai subjek, like ada s di belakangnya karena menggunakan he, kemudian objeknya adalah math. Nah, sekarang Ustazah akan menjelaskan tentang subjek. Subjek adalah kata ganti orang. Example is I itu saya, you itu kamu, we kami, they mereka. Dan juga ada she, he, it. She untuk kata ganti dia perempuan, he kata ganti untuk dia laki-laki, dan it kata ganti untuk hewan atau benda. And now is verb. What is verb? Verb adalah kata kerja. Untuk simple present tense, kata kerja yang digunakan adalah kata kerja bentuk pertama. Example is read, membaca, paint, melukis, dance, menari, and sing, menyanyi. Itu adalah contoh dari verb.
For next is object. What is object? Objek adalah kata benda yang digunakan sebagai pelengkap dalam kalimat simple present tense. Example is bag, tas, newspaper, koran, book, buku. Nah, itu tadi adalah beberapa contoh untuk benda-benda yang biasanya digunakan sebagai pelengkap di simple present tense. Dalam kalimat simple present tense juga menggunakan do and does. Do and does artinya melakukan, tapi dibedakan berdasarkan subjeknya untuk penggunaannya. I, you menggunakan do. He, she, it menggunakan does. We, you, they menggunakan do. Dalam kalimat simple present tense biasanya digunakan di kalimat negatif dan juga kalimat tanya. And next, kita belajar tentang rumus membuat kalimat simple present tense. For the first, kalimat pertama yaitu kalimat positive sentence. Dalam kalimat ini terdiri dari subject, verb, and object. Contohnya, jika kita menggunakan subjeknya orang pertama, subjeknya I, verbnya like, and then objeknya English. Saya suka pelajaran bahasa Inggris. Jika kita menggunakan subjeknya orang ketiga tunggal, contohnya she, maka verbnya kita tambahi s di belakangnya menjadi like. She likes English. Dia, perempuan, suka pelajaran bahasa Inggris. Itu untuk positive sentence dari simple present tense. Untuk selanjutnya, kita masuk ke rumus membuat kalimat negatif dalam simple present tense. Negative sentence biasanya ditandai dengan not, yaitu menyatakan tidak, yang terdiri dari subject, do or does, and then not, and then verb, and then object. Contohnya, jika kita menggunakan do, maka kita menggunakan do, and then not, dan verbnya itu ada study, dan objeknya kita ada math, yang artinya kamu tidak belajar matematika. The next is, jika kita menggunakan he, maka yang diikuti selanjutnya adalah does, kemudian not, and then study, and then math, yang artinya dia laki-laki tidak belajar matematika. Next is rumus membuat kalimat tanya dalam simple present tense atau biasanya disebut interrogative sentence, yaitu kalimat tanya. Dalam kalimat tanya ini, do or does menjadi kata tanyanya. Yang rumusnya adalah do or does, and then subject, and then verb, the last is object. Contohnya, karena subjeknya they, maka kata tanyanya adalah do.
Do they go to school? Apakah mereka pergi ke sekolah? Itu untuk kalimat tanya. Next, jika subjeknya adalah nama orang, maka digunakan kata tanyanya adalah does. Does Bima go to school? Apakah Bima pergi ke sekolah? Nah, itu adalah rumus membuat kalimat tanya dalam simple present tense. And the last is conclusion, yaitu yang sudah kita pelajari hari ini tentang kalimat simple present tense. Jadi, kalimat simple present tense itu ada 3 macamnya. Kalimat positif, kalimat negatif, and then kalimat tanya. Untuk kalimat positif terdiri dari subject, verb, and object. Yang contohnya, I sebagai subjeknya, study sebagai verb, and then objeknya itu adalah English. And second, untuk negatif, kalimat negatif, contohnya adalah they. Karena they maka menggunakan do, and then not. Study English. They do not study English. Untuk kalimat negatif. And the last for kalimat tanya atau interrogative sentence yang terdiri dari do or does, and then subject, and then verb, and then object. Contohnya, karena subjeknya you, maka kita menggunakan do. Do you study English? Question mark. Nah, anak-anak, itu tadi adalah materi kita hari ini tentang simple present tense. And then, untuk bahan belajar kalian di rumah, Ustazah akan membahas yang ada di buku kalian. Look at your book, page 37. Di sana ada contoh dari sebuah paragraf tentang daily activity and favorite subject. Nah, yang isi dari paragrafnya adalah Hi, I'm Lucy. Hai, saya Lucy. Let me tell you about my favorite days at school. Saya akan menceritakan tentang hari favorit saya di sekolah. Number 1 is Thursday and Friday are my favorite days. Kamis dan Jumat adalah hari favorit saya. Do you know why? Kamu tahu kenapa? On Thursday, I have number 2 is math, science, and 3 is English. Di hari Kamis, saya ada pelajaran matematika, IPA, dan bahasa Inggris. I like those subjects very much. Saya suka pelajaran tersebut. I also love number 4 is physical education or PA. Because on Friday, I have number 5 is civics. Saya juga suka pelajaran olahraga karena di hari Jumat saya ada pelajaran PKN. And number 6 is Thursday dan juga di hari Kamis. And on Friday I go home early. Dan di hari Jumat saya pulang lebih cepat. Nah, anak-anak, itu tadi adalah pembahasan dari soal yang ada di buku kalian halaman 37.
Nah, itu tadi adalah materi kita hari ini tentang simple present tense, yaitu sebuah tata bahasa yang kita gunakan untuk membuat kalimat untuk menceritakan aktivitas sehari-hari kita secara berulang. Oke, saya berharap kalian bisa mengerti tentang materi yang sudah sampaikan hari ini. And now, practice at your home. Silakan berlatih di rumah, silakan belajar di rumah, dan tetap semangat selama belajar di rumah. Thank you for here. Thank you for your attention. See you next week. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.